The moon take over the night. I'm Vezura Moon, your moon goddess. Kali ini aku akan bawain cerita tentang kristal terakhir Ethermore. Before we talk any further ado, pull up your blanket, calm down, and close your eyes. Di sebuah dimensi yang terlupakan oleh waktu, terbentang negeri Ethermore, sebuah dunia yang melayang di antara awan perak dan aurora keemasan. Konon, dahulu kala, Ethermore adalah surga yang dipelihara oleh kekuatan kristal-kristal elementer yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Namun, kini hanya satu yang tersisa. Zara, seorang penjaga kristal muda berusia 16 tahun, berdiri di puncak menara cahaya yang mulai redup. Dia adalah keturunan keluarga Starweaver, dinasti penjaga kristal yang telah melayani Ethermore selama berabad-abad. Rambutnya yang berwarna perak dan tanda lahir para penjaga sejati berkilau tertiup angin yang semakin dingin. Di tangannya, ia menggenggam kristal keseimbangan, warisan dari ibunya yang meninggal saat mempertahankan kristal air sebesar kepalan tangan. Bercahaya biru lembut seperti hati yang berdetak. "Kazara," suara Pip, piksi angin kecil bersayap kupu-kupu yang setia menemaninya sejak kecil. "Apakah benar ini yang terakhir?" Zara menghela nafas. "Ya, Pip. Kristal angin sudah pecah minggu lalu. Kristal api padam 3 bulan yang lalu. Kristal air mengering setahun lalu. Dan kristal bumi sudah berubah menjadi debu." Di bawah mereka, Ethermore tampak semakin pucat. Pepohonan kehilangan warna, sungai-sungai mulai surut, dan makhluk-makhluk magis satu persatu menghilang seperti kabut di pagi hari. Zara terdiam sejenak untuk memikirkan sesuatu. "Dan ada satu cara," bisik Zara, mengingat kata-kata guru Aldrich, penjaga tertua yang telah mengajarkannya sejak kecil. Legenda mengatakan bahwa di Jurang Lupa, sebuah retakan dimensi yang terbentuk saat Ethermore pertama kali diciptakan, tersimpan mata air penciptaan. Konon, air itu adalah sumber dari semua kristal di Ethermore, diciptakan oleh para dewa elemen yang telah lama menghilang. Pip terkejut. "Tapi Kak, tidak ada yang pernah kembali dari Jurang Lupa." "Maka aku akan menjadi yang pertama." Zara tersenyum tipis. "Atau aku akan mati mencoba." Perjalanan dimulai saat fajar. Zara menunggangi Nimbus, naga awan putih berusia 500 tahun yang pernah menjadi sahabat kakeknya. Nimbus adalah naga terakhir yang masih tersisa setelah yang lainnya menghilang, bersama dengan melemahnya kristal-kristal. Sementara Pip terbang di sampingnya dengan sayap kupu-kupu yang berkilau pelangi. Mereka melewati reruntuhan Zephyria, wilayah angin yang dulu dipenuhi menara terbang. Kini hanya menyisakan puing-puing yang mengambang, melintasi bekas Ignitia di mana gunung berapi yang dulu menyemburkan api pelangi, kini hanya mengeluarkan asap kelabu. Melewati Aquatia yang dulu memiliki air terjun mengalir ke atas, kini hanya menyisakan danau-danau kering. Dan akhirnya melintasi sisa-sisa Terrania, hutan kristal yang kini hanya menyisakan batang-batang pohon transparan yang tidak lagi berkilau. Akhirnya mereka tiba di tepi jurang dengan retakan dimensi yang membelah realitas itu sendiri. Jurang itu begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Kabut hitam mengepul dari dalamnya. Itu bukan kabut biasa, tapi materi dari dimensi lain yang penuh dengan mimpi buruk dan kenangan terlupakan. Suara aneh bergema dari kedalaman, seperti tawa yang berubah-ubah dan tangisan yang terbalik.
suara para jiwa yang tersesat di antara dimensi. Disinilah mimpi-mimpi terburuk menjadi kenyataan. Zara bergumam, mengingat peringatan Guru Aldrich, dan tempat di mana penjaga jurang lupa, makhluk kuno yang mengumpulkan semua memori yang terlupakan dan bersemayam untuk selamanya. Nimbus tidak bisa terbang ke dalam jurang, karena kekuatan kegelapan dan distorsi dimensi terlalu kuat, bahkan untuk naga awan sekuat dirinya. Dengan hati yang berat, Zara turun dari punggung naga yang telah seperti keluarganya sendiri, dan mulai memanjat turun menggunakan tali astral. Tali ajaib yang ditenun dari sinar bulan dan bintang oleh neneknya dulu. Semakin dalam ia turun, semakin aneh dunia di sekitarnya. Gravitasi berbalik arah, ia harus berpegangan tangan agar tidak jatuh ke atas. Waktu bergerak mundur dan maju secara acak. Yang paling menyakitkan, suara-suara masa lalu bergema di telinganya. Bahkan suara ibunya, Liralee Starweaver, yang mengatakan, "Jagalah Ethermore, anakku." Sebelum menghilang bersama kristal air. Suara ayahnya yang tewas saat melawan invasi bayangan lupa 5 tahun lalu. Suara Guru Aldrich yang memperingatkannya, "Jangan pergi sendiri. Zara, kau masih terlalu muda. Kembalilah, Zara, sebelum terlambat." Bisikan itu semakin keras. Tapi kristal di tangannya berpendar lebih terang, seolah memberikan kekuatan. "Tidak!" Zara berteriak. "Ethermore membutuhkanku." Di dasar jurang, ia menemukan gua primordial. Gua yang dipenuhi kristal-kristal hitam yang berdenyut seperti jantung. Kristal-kristal ini adalah antimateri dari kristal elementer. Menyerap cahaya alih-alih memancarkannya. Di tengah gua, ada kolam kecil dengan air yang bersinar seperti bintang mata air penciptaan. Sumber kehidupan Ethermore. Tapi di sampingnya berdiri sosok berkubah hitam setinggi 3 meter dengan mata merah menyala seperti bara api. Tubuhnya seperti tenunan bayangan dan kabut, dan di tangannya tergenggam tongkat dari tulang dimensi. "Penjaga lupa." Zara berbisik ketakutan, mengenali makhluk legendaris yang konon telah ada sejak sebelum Ethermore diciptakan. "Mengapa kau datang ke sini, keturunan Starweaver?" Suara penjaga lupa bergema seperti guntur dari ribuan dimensi sekaligus. "Untuk menyelamatkan Ethermore." Zara mengangkat kristal keseimbangan yang berpendar semakin terang. "Dengan mengorbankan esensi kehidupanmu, seperti yang dilakukan ibumu dengan kristal air, seperti yang dilakukan ayahmu melawan bayangan lupa." Penjaga lupa tertawa pahit. "Air penciptaan hanya akan hidup jika ada yang memberikan seluruh esensi jiwanya, tidak setengah-setengah seperti kristal biasa." Zara terdiam. Ia tidak tahu bahwa harganya adalah nyawanya sendiri. Tapi kemudian ia melihat bayangan Pip, Nimbus dan semua makhluk Ethermore yang sudah seperti keluarganya. Ia melihat visi dunianya yang dahulu indah, penuh tawa dan kehidupan. Jika itu yang diperlukan, Zara melangkah maju. "Tunggu!" Pip tiba-tiba muncul setelah mengikutinya diam-diam. "Kak Zara, cinta sejati adalah berbagi, bukan mengambil. Aku akan berbagi bebanmu." Pip meraih tangan Zara, dan keduanya bersama-sama menyentuh mata air penciptaan. Yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban. Bukannya nyawa mereka yang hilang, tetapi cinta dan persahabatan mereka yang mengubah air itu menjadi sumber kekuatan baru. Kristal di tangan Zara pecah, tetapi bukannya hancur, ia berkembang menjadi ratusan kristal kecil yang terbang keluar dari jurang, menyebar ke seluruh Ethermore. Ketika mereka naik kembali ke permukaan, dunia sudah berubah. Warna kembali ke pepohonan,
air mengalir deras di sungai-sungai, dan makhluk-makhluk magis bermunculan dari persembunyiannya. "Kak Zara," Pip tersenyum. "Ternyata kristal terakhir bukan yang terakhir, tapi yang pertama untuk awal yang baru." Zara tertawa, merasakan angin hangat Ethermore membelai wajahnya. "Dan pelajaran terpentingnya, Pip, kekuatan sejati bukan dari kristal, tapi dari cinta yang kita bagi dengan sesama." Dan sejak hari itu, Ethermore tidak lagi bergantung pada kristal-kristal besar, tapi pada kristal-kristal kecil yang hidup di hati setiap makhluk yang tinggal di sana. Oke, cerita kali ini berakhir sampai di sini. Sekarang kita akan bahas asal cerita dan penulisnya. Kristal terakhir Ethermore adalah cerita klasik yang berasal dari tradisi lisan suku Ethereal di Pegunungan Mistral, Eropa Tengah sekitar abad ke-15. Cerita ini awalnya diceritakan sebagai dongeng pengantar tidur untuk mengajarkan anak-anak tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan persatuan. Pembuat cerita asli bernama Maestro Ellyrian Dawnwhisper, lahir di Villa Crystal Heart, Lembah Moonveil, Pegunungan Mistral, pada 15 Maret 1421 dan wafat pada 3 Desember 1499 di usia 78 tahun. Latar belakang dunia Ethermore. Ethermore adalah dimensi magis yang terletak di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau melayang yang dihubungkan oleh jembatan cahaya dan awan perak. Ethermore dibagi menjadi 5 wilayah berdasarkan elemen. Wilayah angin atau Zephyria adalah dataran tinggi dengan angin sepoi-sepoi dan burung kristal. Wilayah api atau Ignesia adalah pegunungan berapi dengan mata air hangat dan salamander emas. Wilayah air atau Aquatia adalah danau dan sungai kristal dengan ikan-ikan bercahaya. Wilayah bumi atau Terrania adalah hutan kristal dengan pohon-pohon transparan dan binatang berbatu mulia. Pusat atau sentralis adalah menara cahaya tempat semua elemen bertemu. Sistem kristal elementer. Sejak 1000 tahun lalu, Ethermore dipelihara oleh 5 kristal agung, yaitu kristal angin, memberikan nafas kehidupan dan cuaca, kristal api, memberikan kehangatan dan energi, kristal air, memberikan kehidupan dan kelembapan, kristal bumi, memberikan stabilitas dan kesuburan, kristal keseimbangan, menghubungkan semua elemen kristal terakhir. Makhluk-makhluk Ethermore. Penjaga kristal yaitu manusia terpilih yang merawat kristal-kristal. Naga awan, makhluk agung bersayap yang dapat mengendalikan cuaca. Psi elemen adalah makhluk kecil bersayap yang membantu menjaga keseimbangan. Binatang kristal adalah hewan-hewan yang tumbuhnya tembus pandang dan berkilau. Pohon hidup adalah tumbuhan yang dapat berbicara dan memberikan nasihat bijak. Krisis yang melanda. Dalam 50 tahun terakhir, satu persatu kristal mulai melemah karena polusi emosi negatif dari dimensi lain yang merembes masuk. Berkurangnya kepercayaan dan cinta kasih di antara makhluk Ethermore, terputusnya hubungan spiritual antara penjaga dan kristal, invasi bayangan lupa yang mencoba menguasai Ethermore. Pesan moral cerita. Pesan utama adalah kristal terakhir Ethermore mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekuasaan individu, tetapi dari cinta dan persatuan yang tulus. Cerita ini menunjukkan bahwa pengorbanan yang bermakna, terkadang kita harus berani mengambil risiko demi kebaikan yang lebih besar. Tapi pengorbanan yang dilakukan bersama-sama selalu lebih kuat daripada yang dilakukan sendirian. Persahabatan adalah kekuatan. Pip yang setia mengajarkan bahwa teman sejati tidak akan membiarkan kita menghadapi kesulitan sendirian. Kekuatan terbesar lahir dari saling mendukung. Harapan di tengah keputusasaan, meskipun semua tampak hilang,
Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang tidak menyerah dan percaya pada kebaikan. Siklus kehidupan, akhir bukanlah benar-benar akhir. Setiap akhir adalah awal yang baru. Seperti kristal yang pecah namun melahirkan kristal-kristal baru yang lebih banyak. Cinta mengalahkan kegelapan. Kekuatan destruktif seperti penjaga lupa dapat dikalahkan bukan dengan kekerasan tetapi dengan kasih sayang dan pengertian. Pesan untuk anak-anak, cerita ini khususnya mengajarkan anak-anak bahwa mereka tidak perlu menjadi sempurna atau memiliki kekuatan super untuk membuat perbedaan di dunia. Keberanian, kebaikan hati, dan kesediaan untuk membantu sesama sudah cukup untuk menciptakan keajaiban. Pesan untuk dewasa, bagi orang dewasa, cerita ini mengingatkan bahwa dalam menghadapi krisis, baik personal maupun global, solusi terbaik seringkali datang dari kolaborasi dan empati, bukan dari tindakan heroik individual yang egois. Seperti kristal-kristal kecil yang tersebar di seluruh Ethermore, setiap tindakan baik yang kita lakukan sekecil apapun akan menerangi dunia dan menginspirasi orang lain untuk membuat baik juga. Maestro Ellyrian Dawn Whisper. Sekian, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you everyone.